Makna kepribadian bangsa. Kepribadian atau personality adalah salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian-kajian atau tamuan-tamuan, atau hasil praktik penanganan kasus para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human, mengapa dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian juga merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. 1. Keturunan. Keturunan merujuk pada faktor-faktor yang ditentukan sejak lahir atau faktor genetik seseorang individu. 2. Lingkungan faktor. Lingkungan faktor merujuk pada kebudayaan tempat di mana seseorang dibesarkan. Pengkondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang seseorang alami. 3. Situasi kepribadian seorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, akan berubah dalam situasi yang berbeda. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada nilai-nilai dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kepribadian suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kultur dasar bahasa tersebut yang mencerminkan dari budaya komunikasinya atau bahasa. Dari bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh suatu bangsa atau suatu komunitas dapat dikenali jati diri atau karakter bangsa. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Perlunya kepribadian bangsa adalah demi terwujudnya sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada bangsa meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi manusia insan kamil. Bangsa Indonesia lahir dengan pribadinya sendiri yang bersama dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Maka kepribadian tersebut ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang diyakini kebaikannya dan kebenarannya. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara. Nilai-nilainya telah hidup dan berkembang pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat istiadat, budaya, serta agama-agama yang dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki masyarakat baik dalam adat istiadat, budaya serta religius.
Maka Pancasila harus menjadi asas pemersatu bangsa yang masyarakatnya berbhinneka tunggal ika. Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam bermasyarakat yang beraneka ragam. 1. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. 2. Tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman dan tentram. 3. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sebuah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi-segi kehidupan. Akhirnya, perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah ditunjukkan oleh Ketua Dewan MPR. Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku dan amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Pancasila merupakan dasar falsafah negara terdiri dari 5 sila yang menjadi asas atau dasar yang tidak dapat dipisahkan antara sila dan terkait satu sama lain. Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi sebagai suatu pandangan hidup. Pandangan hidup berfungsi sebagai acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun interaksi masyarakat serta alam sekitarnya. Manusia sebagai pribadi senantiasa hidup sebagai bagian lingkungan sosial yang lebih luas, berawal dari kegiatan lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara, yang merupakan bagian lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Sebagai ideologi bangsa nasional dan pandangan hidup, negara dapat disebut sebagai ideologi negara. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Transformasi pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa, dan akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersumber pada akar budaya, nilai-nilai religius. Dengan pandangan kehidupan yang mantap, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah tujuannya. Suatu pandangan hidup yang jelas, makna bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenai dan memecahkan berbagai masalah politik dan budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan dan dalam gerak masyarakat yang semakin maju.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku yang berkaitan dalam sistem nilai tentang baik, buruk, adil, dan zolim, jujur dan bohong, dan sebagainya. Nilai-nilai luhur adalah suatu tolak ukur kebaukan berkenan dengan hal-hal yang bersifat mendasar abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang dicapai dalam hidupnya. Pandangan hidup dalam kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap hidup itu sendiri. Pandangan hidup tersebut berfungsi sebagai acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun melakukan interaksi antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta hubungan dengan alam sekitar. Implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bila mana nilai-nilai Pancasila secara subjektif telah dipahami, dihayati, dan internalisasi dalam diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki moral pandangan hidup. Manakala hal ini dapat berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar telah mempribadi menyatu raga dalam diri seseorang, dalam arti telah terinternalisasi dalam hati sanubari setiap warga bangsa Indonesia. Maka hal ini dikatakan bahwa Pancasila telah menjadi kepribadian setiap warga bangsa yang akhirnya akan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.